Yang pertama, ada kaidah dalam tafsir. Jika disebutkan dalam Al-Quran atau bahkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan yang menunjuk pada satu tempat atau satu waktu, itu dimaksudkan bukan untuk mengkultuskan tempat dan waktu tersebut atau memusatkan ibadah kita hanya di waktu dan tempat yang dimaksudkan. Tapi maksud memuliakan tempat dan waktu itu supaya aura kebaikan yang ada di tempat itu dan waktu itu dibawa ke sisa-sisa tempat dan waktu lainnya. Contoh terkait tempat, Anda menunaikan ibadah umrah ataupun haji ke Mekah Al-Mukarramah, lalu ziarah ke Masjid Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah misalnya. Tempatnya baik, semangat kita bagus untuk ibadah, meningkat kita untuk salatnya, untuk infaknya dan sebagainya, untuk i'tikafnya. Nah, tapi sepulang dari situ yang diharapkan bukan hanya memfokuskan Mekah Madinahnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang yang sukses dari itu adalah orang yang mampu membawa aura Mekah dan Madinah saat pulang ke tempat dia, baik ke Malaysia, ke Indonesia, ke Turki atau tempat lainnya, sehingga setiap tempat itu terasa auranya seperti Mekah, seperti Madinah. Itu yang dikatakan Nabi ketika orang pulang haji. Nabi tidak mengatakan gelarnya. Nabi mengatakan adalah kesuksesan ibadahnya. Al-hajjul mabruru. Haji yang berhasil itu adalah haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu dari kata birrun. Ya, birrun itu sifat baik yang bisa menanggalkan yang buruknya. Jadi yang buruk terkoreksi, yang baik muncul. Tadinya pemarah, ya, pemarahnya tanpa batas, tanpa jeda. Kemudian dikoreksi menjadi sabar, lebih baik lagi. Saat dia pulang, ya, kemudian dia membawa sifat itu melekat pada dirinya. Sifat birrun yang melekat pada pemiliknya disebut mabrur. Jadi haji yang bisa merubah keadaan seseorang lebih baik daripada sebelumnya. Bukan hanya di Mekah. Saat pulang lebih tenang, lebih baik, lebih nyaman. Itulah esensi haji yang sesungguhnya. Real haji yang sesungguhnya.